Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang masih dianugerahkan kepada kita bersama, sehingga siang hari ini kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan kita, termasuk adalah aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap segala aktivitas kehidupan yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah, dan begitu pula lah ibadah-ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berharap kita mendapat syafaat dari beliau nantinya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena dengan nilai ketakwaan itulah yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih kebahagiaan baik di dunia ini, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tugas dan kewajiban manusia di permukaan bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesadaran untuk beribadah kepada Allah ini tidaklah sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang memiliki sebuah kesadaran yang tinggi dan ada yang memiliki kesadaran yang rendah, dan bahkan ada yang tidak memiliki kesadaran dalam beribadah ini. Sehingga tidak mengherankan kalau kita menemukan fenomena dalam hidup ini, ada orang yang tidak mau beribadah, ada orang yang malas beribadah, ada orang yang rajin dalam beribadah. Tentu ini sangat tergantung kepada keimanan yang dimiliki oleh setiap orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesadaran beribadah ini tentunya kelompok orang-orang yang memiliki kesadaran dalam ibadah ternyata juga akan dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah orang yang memiliki sebuah kesadaran spiritual atau kecerdasan spiritual yang tinggi, sehingga dia melakukan ibadah itu adalah memang merupakan sebuah kesadaran bahwa itu adalah bagian dari sebuah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melihat peluang apapun adalah sebagai sebuah ibadah kepada Allah. Tetapi ada juga orang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, sehingga ketika dia melakukan ibadah itu adalah kadang-kadang hanya sekedar melepaskan kewajiban. Tidak mengherankan adalah banyak orang-orang yang sholat, kadang-kadang sholatnya dibarengi dengan unsur riya, kadang-kadang ibadah sholatnya dibarengi dengan kelalaian dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kecerdasan spiritual bagi orang-orang yang beribadah ini tentu ada tanda-tanda
yang bisa ditunjukkan apakah orang yang dalam beribadah itu memiliki sebuah kecerdasan yang tinggi dalam ibadah yang dia lakukan. Tanda yang bisa ditunjukkan dari orang-orang yang beribadah yang memiliki kecerdasan dalam spiritualnya adalah, yang pertama adalah orang-orang yang beribadah selalu memandang segala sesuatu menjadi peluang ibadah dalam hidupnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin yang beribadah dengan kecerdasan spiritualnya yang tinggi, bahwa ibadah yang dia lakukan adalah karena mengharapkan keridhaan Allah, dan setiap peluang apapun dia akan menjadikan itu adalah peluang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, kemudian dia jadikan sebagai peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat ada paku di tengah jalan, kaca di tengah jalan, maka kemudian cerdas spiritualnya dia membuang pada tempatnya paku dan kaca tersebut. Ketika dia melihat ada sampah, baik di kursi mau di mana saja, karena kecerdasan spiritual dalam ibadah, kemudian dia ambil sampah itu dan kemudian dia buang pada tempatnya. Karena apa? Karena dia memiliki kecerdasan spiritual bahwa itu adalah peluang sebuah ibadah yang bisa dia tunjukkan dalam kehidupannya. Para sahabat Rasul sering menunjukkan sebuah ibadah dan selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan itu. Abu Bakar dan Umar pernah bersaing beribadah. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat seorang janda tua yang buta di sudut kota Madinah, dan kemudian Umar ingin membantu perempuan tua janda itu, tapi dia lihat bahwa perempuan janda itu sudah ada yang membantunya. Kemudian dia mengintip siapa sesungguhnya orang yang telah membantu perempuan tua janda tersebut dan buta tersebut. Kemudian dia intip siapa sesungguhnya yang selalu melakukan kebaikan, yang mendahului kebaikan daripada dirinya. Ternyata adalah Abu Bakar yang selalu mendahului kebaikan yang dia lakukan terhadap seorang perempuan janda tua itu. Padahal waktu itu adalah Abu Bakar menjabat sebagai khalifah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita sebagai seorang mukmin yang cerdas dalam ibadah yang kita lakukan, maka setiap peluang yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar, jadikan itu sebagai sebuah amal ibadah. Yang kedua adalah orang mukmin yang cerdas dalam ibadah, cerdas spiritualnya, kemudian dalam ibadahnya adalah selalu melakukan ibadah-ibadah yang memiliki nilai kepeloporan. Bahwa dalam hidup ini ada sebuah nilai-nilai kebaikan yang kadang-kadang belum terbersih dalam hati orang lain, tapi bagi orang-orang yang mukmin yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, bahwa dia kemudian berpikir bahwa ini adalah sebuah kebaikan, dan ide-ide gagasan kebaikan itu kemudian dia lakukan dengan harapan adalah bahwa orang lain akan mengikuti kebaikan itu. Karena dia tahu bahwa Rasulullah pernah mengatakan, man sanna fil Islam sannatan hasanatan falahu ajruha wa ajruhu man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusa min ujurihim syai'. Bahwa orang-orang yang barang siapa yang mencontohkan suatu kebaikan dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sesudah itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Jadi orang-orang yang memiliki ide-ide kebaikan, maka segerakanlah untuk melakukan ide-ide kebaikan itu, dengan harapan adalah orang-orang akan mencontoh ide-ide kebaikan itu. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual orang-orang yang beribadah, yang tentu bisa kita aplikasikan dalam hidup ini adalah selalu dia memprioritaskan amal-amal yang bisa memberikan manfaat dan nilai pahala besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kita tidak memiliki waktu banyak kadang-kadang untuk melakukan ibadah dalam kehidupan ini. Baik terutama adalah ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib adalah ibadah-ibadah yang memang tidak boleh kita tinggalkan dalam hidup ini. Tetapi ibadah-ibadah sunnah kadang-kadang kita tidak memiliki waktu banyak, karena begitu banyak beban pekerjaan yang kadang-kadang harus kita selesaikan dalam hidup ini.
Oleh karena itu seorang mukmin harus cerdas spiritualnya dalam memilih ibadah-ibadah, memprioritaskan ibadah-ibadah yang mana yang memberikan nilai manfaat dan pahala yang besar. Suatu ketika Rasulullah melihat Juwairiyah, dia berzikir dari mulai subuh sampai waktu duha. Kemudian Rasulullah mengajarkan satu zikir. Apabila zikir ini dilakukan maka akan memiliki nilai pahala yang cukup luar biasa besar. Bahwa zikir itu adalah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Zikir ini yang kemudian diajarkan kepada Juwairiyah oleh Rasulullah supaya Juwairiyah tidak terlalu banyak memakan waktu untuk zikir dari mulai subuh sampai waktu duha. Padahal dengan zikir yang Rasulullah ajarkan ini nilai pahalanya setara dengan zikir yang dilakukan oleh Juwairiyah tersebut. Yang keempat, bahwa kecerdasan spiritual seorang mukmin dalam beribadah adalah bahwa dia selalu mencari nilai-nilai ibadah yang bisa berlipat ganda nilai pahalanya. Kita tahu bahwa dalam Islam ada sebuah keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah dari ibadah yang kita lakukan. Sebagai contoh mungkin hari ini adalah bahwa siapa yang bisa memenuhi saf pertama dalam sholat berjamaah maka seperti dia berkorban seekor unta. Kemudian seterusnya pada saf kedua siapa bisa dulu untuk mengisi saf kedua maka seperti dia telah berkorban seekor lembu, dan seterusnya sampai dia berkorban seekor domba, dan sampai bahwa pada saf-saf yang terakhir bahwa tidak ada nilai keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan khairus sufuf lirijal awwaluha wa syarruha akhiruha, bahwa sebaik-baik saf bagi laki-laki itu adalah awal dan seburuk-buruk saf bagi laki-laki itu adalah akhir. Nah, ini menunjukkan adalah bahwa ada nilai keutamaan yang diberikan oleh Allah dalam mengisi saf itu. Termasuk juga adalah dalam sholat berjamaah, bahwa Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, sholatul jamaah afdalu min sholatil fad bisabi wa isrin darajah, bahwa sholat berjamaah itu adalah lebih utama daripada sholat sendiri yang nilai pahalanya adalah lebih dari 27 derajat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini adalah merupakan sebuah peluang terbaik yang bisa kita lakukan untuk melipat gandakan nilai pahala. Fatimah anak Rasulullah, ketika seorang pengemis datang untuk meminta-minta kepadanya, bahwa sering dia memberi uang, dan untuk melipat gandakan nilai pahala uang yang dia berikan, selalu Fatimah mengoleskan minyak wangi ke uang itu supaya nilai pahala dari sedekah yang dia berikan berlipat ganda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah kecerdasan dalam beribadah seorang mukmin itu adalah dia selalu melakukan amalan-amalan yang kadang-kadang amalan itu sering ditinggalkan oleh orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang dalam hidup ini kita tidak menyadari sebuah amalan yang kadang ditinggalkan oleh orang, sebagian besar oleh orang, tetapi kemudian dilakukan dengan baik oleh seseorang, bahwa nilai pahala yang akan diberikan oleh Allah itu akan cukup luar biasa. Sebagai contoh adalah kenapa salat tahajud itu Allah akan memberikan sebuah derajat yang tinggi, karena jarang orang yang melakukan salat tahajud ketika di tengah malam orang sedang nyenyak tidur, kemudian ada orang yang bangun untuk salat tahajud, dan Allah akan memberikan sebuah maqamah mahmudah, bahwa tempat yang cukup yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, apa amalan yang engkau lakukan sehingga aku mendengar sendalmu ketika aku Isra Mi'raj di surga?" Jadi Rasulullah sebelumnya sudah mendengarkan trompa Bilal, apa amalan yang engkau lakukan sehingga trompamu terdengar sampai ke surga? Maka Bilal mengatakan bahwa dia selalu mengerjakan sholat sunat wudhu, yang itu tidak pernah atau jarang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Artinya adalah bahwa kadang-kadang ada sebuah nilai ibadah yang jarang dilakukan orang, tetapi kemudian itu diamalkan oleh orang lain, dan Allah akan memberikan sebuah nilai yang lebih kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang yang cerdas spiritual dalam ibadah yang kita lakukan ini, dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, dan kita akan dilipat gandakan nilai pahala dari ibadah yang kita lakukan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li syaril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' faya ayyuhal hadirun ittaqullaha masata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fatazawwadu fa inna kharajat taqwa. Summa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma birril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim azkurkum wa as'alu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.